Saya akan memilih Habib Rizik. Kalaupun saya non Muslim, saya akan pilih dia. Hanya satu yang ditakutin di Indonesia sampai saat ini oleh yang namanya Sinar Mas. Tahu nggak siapa yang ditakutin di Indonesia? Siapa? Habib Rizik. Cuma satu yang ditakutin mereka. Habib Rizik yang dikenal begitu fanatik, begitu radikal, begitu revolusioner, itu bayangan orang. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib. Jadi mengapa lalu ketokohan dari Habib Rizik Syihab ini sangat dielulukan dan sebagainya? Karena dia tampil menjadi sosok yang sangat pemberanti, dia fighter, melawan gitu ya. Dan dia menjadi simbol perjuangan atas ketidakadilan. Habib Rizik kan dikenal kok gitu ganasnya. Iya. Itu bayangan orang. Saya disuruh main ke rumahnya. Saya pakai seperti ini, pakai belangkon, pakai kejawen. Nah, mulai datang waktunya sholat. Habib Rizik mengatakan pada saya, maaf Pak Permadi, kita mau sholat berjamaah. Saya tahu Pak Permadi nggak sholat. Tunggu di kamar pribadi saya. Dan saya disuruh masuk ke kamar pribadinya. Buku-buku Bung Karno itu penuh di kamar Habib. Jadi Habib adalah seorang Soekarno. Habib Rizik adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib. Habib Rizik berilmu. Dari mana Ustaz tahu dia berilmu? S1-nya di Riyadh, Imam Muhammad Ibnu Saud. S2, S3-nya di Malaysia. Doktor dia. Kemudian berani luar biasa. Sampai-sampai kata Habib di Yaman, 800 tahun sekali baru diturunkan Allah makhluk macam itu. Bukan kata saya, itu kata Habib dari Yaman. Banyak Habib-Habib berilmu, banyak Habib-Habib yang berilmu itu banyak. Habib-Habib yang warak, yang zuhud, yang lembut banyak. Tapi Habib yang berani dan berilmu, itulah 800 tahun sekali baru diturunkan Allah Ta'ala. Itulah salah satu. Lambang negara Garuda, saudara. Yang membuat adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, saudara. Al-Gadri min Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 17 Agustus, lagu 17 Agustus yang membuat siapa? Al-Habib Husain Mutahhar, saudara sekalian. Habaib dari kalangan Al-Mutahhar, dzurriyyat Nabi, dari darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita 17 Agustus masih pakai lagunya, saudara. Garuda lambang yang kita pakai itu dari hasilnya Syarif Hamid Al-Gadri, saudara. Sehingga menunjukkan bagaimana para habaib cinta dengan NKRI, saudara. Adanya habaib, mereka cinta dengan Indonesia, cinta dengan bangsa dan negara. Sekarang kita punya pahlawan baru, saudara. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Itu pahlawan kita, saudara. Pahlawan kita, saudara. Rela dihujat, rela dicaci, rela dimaki, rela hancur namanya demi melindungi bangsa Indonesia, saudara sekalian. Jangan ketika saya mengatakan menggunakan syariat Islam sebagai solusi, kemudian saya dikatakan melanggar hukum positif. Saya ini beragama Islam. Yang saya sampaikan bidalah ilal kitab wa sunnah, kitab sucinya umat Islam. Kemudian saya ucapkan di dalam masjid, tempat beribadahnya umat Islam. Jamaahnya adalah umat Islam semua. Maka sudah barang tentu ketika saya mengadakan solusi terbaik adalah menggunakan syariat Islam, maka ini adalah tidak melanggar hukum positif. Masyarakat syabab, wahai para pemuda, aktivis, gerakan dakwah, para mujahid, para pelajar, cendik pandai, qulil haq walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran itu sekalipun itu pahit. Resiko perjuangan itu ada 3. Kalian akan ditangkap kemudian diasingkan. Yang kedua, kalian akan ditangkap kemudian kalian akan dipenjara. Kemudian yang ketiga, kalian akan ditangkap dan akan dibunuh. Cut Nyadin radikal. Bagi Belanda, Tengku Cik Ditiro radikal. Menurut Belanda, Sentot Ali Basyah radikal. Menurut Belanda, Tuanku Imam Bonjol radikal. Menurut Belanda, Sultan Hasanuddin radikal. Menurut Belanda, Pangeran Antasari radikal. Makanya dicari, ditangkap-tangkepin. Jadi kalau sekarang ceramah saya dibilang keras, ceramah saya dibilang radikal, maka buat saya gampang. Lu Belanda atau lu penjajah keturunannya, saudara. Lewat masa Belanda, masuk masa Jepang. Siapa yang pertama kali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Tuh pemuda pesantren Cotling di Aceh, pimpinan Tengku Abdul Jalil. Mereka
pertama kali melakukan perlawanan terhadap Jepang, sementara yang lain masih menganggap percaya dengan ramalan Doyoboyo bahwa Jepang adalah saudara jauh yang akan memberikan kita kemerdekaan. Maka betapa banyak orang-orang alim yang baik di dunia ini, betapa banyak orang-orang alim yang baik di Indonesia ini, tapi yang dimusuhi hanya satu, Habib Rizik saja. Kenapa? Karena beliau memperbaiki keadaan, bukan hanya berbuat baik untuk diri sendiri. Andai kata beliau mencari aman, maka beliau sudah aman di Arab, tinggal tawaf, umrah, sa'i, haji, aman, tidak ada yang mengganggu beliau di sana. Tapi karena memikirkan tanggung jawab di negeri tempat kelahiran beliau, kemungkaran dan mafasid tersebut merajalela, beliau pertaruhkan semua risiko tersebut. Jangankan beliau, kita pun membayangkan bahwa beliau pulang kembali tidak akan aman. Tapi risiko tidak aman itu beliau jalani. Kenapa? Karena tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar, maka beliau pulang. Dan ternyata terbukti bahwa itu dipersoalkan dengan berbagai dalih. Yang penting beliau harus bisa ditangkap.